Salam saudara, saya Rosiana kembali menjumpai Anda dalam program Aku dan Dia. Selama 15 menit ke depan saya akan mengajak Anda untuk kembali membahas tentang Yesus sumber air hidup. Yesus mau menawarkan air itu kepada setiap orang. Selamat mendengarkan. Kota tempat tinggal kami dikenal sebagai salah satu kota wisata. Karena itu biasanya di hari-hari libur panjang, biasanya ada banyak sekali orang yang datang dari berbagai kota untuk mengisi waktu liburan mereka di kota kami. Tidak jarang di hari-hari libur panjang seperti libur Lebaran atau libur Natal dan Tahun Baru, kota kami menjadi sangat padat. Lalu lintas menjadi sangat padat dan bahkan cenderung macet dan banyak orang berkerumun untuk menikmati liburan bersama dengan teman-teman dan keluarga mereka. Dan dalam keadaan yang demikian, ada beberapa kelompok masyarakat yang berusaha menunjukkan kepedulian dan simpati mereka kepada para turis yang datang ke kota kami. Biasanya, yang mereka lakukan adalah mereka memberikan pelayanan yang bersifat sukarela tetapi sangat menolong kepada para pendatang yang berlibur itu. Saya melihat beberapa kali mereka bahkan memberikan sesuatu secara cuma-cuma, baik kepada para turis yang sedang menikmati keindahan kota kami atau bahkan kepada para pengendara kendaraan yang lewat di dekat mereka. Beberapa hal yang pernah saya lihat mereka bagikan misalnya bunga atau peta petunjuk jalan. Dan akhir-akhir ini saya lihat beberapa orang membagikan masker secara gratis. Beberapa kali juga mereka membagikan beberapa hal yang langsung bisa dinikmati seperti makanan kecil atau minuman dan buah kebanggaan kota kami yaitu apel. Tentu saja pembagian gratis seperti itu tidak dilakukan setiap hari dan hanya di momen-momen tertentu saja dan jumlahnya juga terbatas. Tidak semua juga yang menginginkannya bisa kebagian karena memang sudah habis terbagi. Tetapi yang tidak kalah menariknya, saya melihat ada juga beberapa orang yang menolak pemberian itu walaupun sudah dijelaskan bahwa semua itu dibagikan secara gratis tanpa dipungut bayaran. Saya tidak tahu apa alasan mereka, tetapi saya merasa bahwa mereka justru rugi sendiri. Jika mereka menolak masker, maka kalau mereka membutuhkannya, mereka kemudian harus membelinya sendiri. Dan kalau mereka menolak tawaran air minum, maka kalau nantinya mereka merasa haus, maka mereka juga harus berusaha mendapatkannya sendiri. Di dalam Alkitab, ada sebuah tawaran yang juga diberikan kepada mereka yang haus. Di dalam Yohanes 7 ayat 37 Yesus mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Apakah Yesus sedang melakukan seperti apa yang dibuat oleh para sukarelawan di kota kami? Apakah Yesus juga melihat banyak orang datang berkumpul di kotanya dan kemudian menawarkan air secara gratis kepada mereka? Ternyata tidak demikian. Saat itu, Yesus tidak sedang berbicara mengenai pembagian air minum atau air mineral secara gratis. Ayat-ayat berikutnya menuliskan penjelasan tentang apa yang dilakukan Yesus. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, saat Yesus mengatakannya, bangsa Israel sedang mengadakan perayaan. Sehingga memang banyak orang yang datang berkumpul di dekat bait suci.
Saat itu, Yesus berdiri untuk mengajar mereka tentang kebenaran. Sementara banyak orang berkeliling di dekatnya untuk mendengarkan pengajarannya. Dan kemudian, pada hari terakhir dari serangkaian hari perayaan itu, Yesus berdiri dan memberikan penawaran tentang air hidup itu. Tawaran yang diberikan oleh Yesus adalah tawaran yang terbuka bagi semua orang. Itulah sebabnya ia mengatakan, barang siapa haus. Yesus menawarkan air hidup dan air hidup itu akan diberikan kepada barang siapa yang merasakan dirinya memerlukan air hidup itu. Yaitu karena ia merasakan kehausan rohani yang dalam. Hanya itu syarat yang diberikan oleh Yesus bagi orang-orang yang mau menyambut tawarannya itu. Saya merasa sangat bersukacita sekali setiap membaca penawaran ini. Karena di dalamnya Yesus tidak memberikan syarat yang tidak mungkin bisa didapatkan. Yesus tidak memberikan persyaratan bahwa orang yang mau menerima air hidup itu haruslah orang yang memiliki ciri fisik tertentu. Misalnya, yang cakep atau yang sehat. Yesus juga tidak memberikan syarat bahwa orang yang mau menerima air hidup itu haruslah dari suatu etnis tertentu. Misalnya harus orang Israel atau harus orang Jawa. Juga tidak ada syarat tentang kecerdasan atau kemampuan atau pendidikan tertentu. Bahkan yang menurut saya sangat luar biasa, Yesus juga tidak memberikan syarat rohani untuk orang-orang yang mau menerima air hidup itu. Ia tidak menawarkan air hidup itu hanya kepada mereka yang rajin beribadah secara rutin tanpa pernah melewatkannya, atau kepada mereka yang terus menjalankan puasa secara teratur, atau kepada mereka yang setia melakukan pelayanan selama beberapa tahun. Tidak demikian. Yesus hanya mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini membuka kesempatan bagi siapa saja untuk bisa menerima air hidup itu. Kalau mau ditanya, siapa manusia yang bisa haus? Jawabannya tentu sangat mudah. Semua manusia bisa haus. Artinya, semua manusia memenuhi syarat untuk menerima tawaran itu. Apakah Anda meragukan diri Anda bisa atau tidak menerima tawaran itu? Cobalah mengujinya dengan mencoba mengetahui apakah Anda sendiri bisa menjadi haus dan tidak. Caranya, cobalah untuk menghindar dari minum air selama beberapa waktu dan coba rasakan apakah Anda sudah menjadi haus atau belum. Kalau beberapa jam masih belum merasa haus, coba sampai besoknya. Kalau masih belum merasa haus juga, coba selama beberapa hari. Pasti Anda bisa merasa haus. Dan artinya Anda memenuhi syarat untuk tawaran Yesus. Tetapi tentu saja yang dimaksudkan haus oleh Yesus di sini bukanlah haus secara fisik, tetapi haus secara rohani. Namun ini tetap tidak mengubah kenyataan bahwa tawaran ini berlaku bagi semua orang. Karena sebagaimana rasa haus secara fisik, semua manusia juga bisa merasakan kehausan secara rohani. Dan saat seseorang mulai merasakan haus secara rohani, maka saat itulah ia memenuhi syarat untuk menerima air hidup yang ditawarkan oleh Yesus itu. Akan tetapi, Yesus memberikan air hidup itu sebagai tawaran. Ia tidak memberikannya sebagai paksaan kepada manusia. Ia tidak memakai kuasanya sebagai pribadi ilahi untuk memaksa manusia menerima air hidup itu. Bahkan, sekalipun manusia mengalami haus secara rohani, tidak selalu berarti mereka akan memilih untuk menerima tawaran air hidup yang diberikan oleh Yesus itu. Banyak sekali orang yang justru mencoba
menemukan jawaban untuk dahaga rohani mereka di tempat-tempat yang tidak semestinya. Banyak yang mencoba mengisi dahaga mereka dengan menyalurkannya pada hobi atau pekerjaan mereka. Dan tidak jarang pula yang mengisi dahaga rohani mereka dengan melakukan banyak perjalanan untuk menghibur dirinya. Dan juga tidak sedikit yang mencoba mengisi rasa haus batiniah mereka dengan mencari kesenangan dagingnya. Namun pada akhirnya mereka akan sampai kepada titik di mana mereka akan menyadari bahwa semuanya itu tidak menjawab rasa haus rohani mereka. Apakah orang-orang yang demikian masih layak untuk menyambut tawaran dari Yesus? Saya berani mengatakan bahwa mereka masih layak untuk menerima tawaran dari Yesus dan menerima air hidup itu. Mengapa? Sekali lagi, karena saya melihat di dalam tawaran yang diberikan Yesus itu, hanya disebutkan syaratnya yaitu barang siapa haus. Yesus tidak menyebutkan barang siapa tidak pernah melakukan kesalahan, atau barang siapa tidak pernah melanggar firman Tuhan. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa selama orang itu masih merasa haus untuk menerima tawaran Yesus, maka ia masih berhak untuk menerima tawaran Yesus untuk mendapatkan air hidup. Di dalam tawaran Yesus ini, saya melihat dengan sangat jelas bahwa ia yang adalah sumber dari air hidup itu menawarkannya kepada semua manusia. Ini membuka kesempatan bagi saya dan juga bagi Anda untuk menyambut tawaran itu. Bagaimana caranya? Yesus juga memberikan penjelasan tentang cara menerima air hidup itu di dalam ayat berikutnya. Ayat 38 mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Tawaran yang dibuat oleh Yesus tidak hanya berlaku bagi mereka yang datang pada hari perayaan di Israel, yang langsung mendengar dari perkataan Yesus sendiri. Tawaran itu masih berlaku sampai hari ini juga. Dan tidak ada perubahan apapun dalam syarat dan cara untuk menerima air hidup itu. Air hidup yang akan mengisi sepenuhnya dahaga hati kita itu masih tetap ditawarkan secara cuma-cuma. Syaratnya juga tetap sama, yaitu barang siapa haus. Dan caranya juga masih sama, barang siapa percaya kepadaku. Kalau Anda saat ini merasakan haus secara batiniah, tawaran ini juga berlaku untuk Anda. Dan jika Anda mau percaya kepada Yesus, maka Anda akan menerima air hidup itu di dalam hati Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai air hidup. Semua manusia membutuhkan air hidup itu, meskipun saat ini banyak orang tidak menyadari. Dia yang adalah sumber air hidup itu menawarkannya kepada setiap orang, supaya kita dapat memilikinya dan tidak akan haus lagi. Jika Anda ingin menerima air hidup itu atau ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana mengenal Yesus yang adalah sumber air hidup itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65 302, Jawa Timur. Atau bisa juga SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.